Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu melahirkan rider-rider muda yang mampu bersaing di pentas balapan dunia. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 3 nama yang berhasil mencuri perhatian. Mereka adalah Aldi Mahendra, Kiandra Ramadipa, dan Vega Eda Pratama. Untuk nama terakhir, dirinya baru saja membuat kejutan ketika menjalani debut di ajang Moto3. Kejutan yang sekaligus menjadi ancaman bagi rider-rider membuat performa Veda langsung mendapatkan sorotan entah dari timnya maupun media-media yang membahas dunia balapan. Dan untuk itu, inilah aksi terbaru dari Vega Eda Pratama dalam debutnya di ajang Moto3. Pada tahun lalu, Vega Eda Pratama berhasil menjadi runner-up ketika mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup, di mana dirinya kalah bersaing dengan Brian Uriarte yang mampu menjadi juara di ajang tersebut. Namun, meski cuma menjadi runner-up, itu sudah menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Prestasi yang membuat Vega berhak mengikuti ajang Moto3 di tahun 2026. Bagi yang bersambut, Vega kemudian bergabung dengan Honda Tim Asia untuk mengarungi ajang Moto3 di tahun ini. Pada akhirnya, petualangan Vega bermain di Moto3 dimulai di sirkuit Buriram. Di ajang ini, pembalap berusia 17 tahun tersebut akan bersaing dengan para rider yang lebih berpengalaman dan senior dibandingkan Vega. Selain itu, Vega juga akan kembali bersaing dengan Brian Uriarte karena musim ini dirinya juga akan mentas di Moto3. Tentu sebuah rivalitas yang terus berlanjut meski kompetisinya sudah berbeda. Debut Vega di ajang Moto3 akhirnya dimulai. Setelah melalui babak kualifikasi, Vega akhirnya akan memulai balapan dari posisi 5. Posisi yang sejatinya sudah sangat bagus untuk ukuran seorang debutan. Posisi inilah yang akan coba dimanfaatkan oleh Vega untuk membuat kejutan, sekaligus memberitahu jika Moto3 musim ini telah kedatangan pembalap muda bertalenta kelahiran Indonesia. Kejutan tercipta, Vega berhasil finish di posisi kelima. Balapan akhirnya dimulai. Selama balapan, Vega langsung tampil ngegas dan berusaha berada pada posisi terbaik. Namun sayang, saking bersemangatnya, Vega sempat mendapatkan peringatan track limit. Ini terjadi antara lap ke-11 hingga 10. Hal inilah yang membuat Vega harus mengendalikan motornya lebih baik lagi supaya tidak mendapatkan peringatan. Pembalap asal Gunung Kidul itu kemudian coba fokus dan berusaha mengejar pembalap yang ada di depannya. Setelah melalui puluhan lap, Vega akhirnya berhasil finish di urutan kelima. Urutannya sudah sangat bagus untuk pembalap yang baru menjalani debutnya di ajang Moto3 musim ini. Dan prestasi tersebut tentu tak dilalui Vega dengan mudah, karena dirinya terus mendapatkan persaingan hingga lap terakhir, momen yang membuat fans Vega dan timnya deg-degan. Seusai balapan, Vega tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dirinya juga mengaku jika debutnya kali ini adalah pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Balapan hari ini sungguh luar biasa bagi saya karena ini adalah debut saya di kejuaraan dunia dan saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik bersama tim. Saya banyak belajar dari balapan ini dan pengalaman itu akan sangat penting untuk masa depan. Pada akhirnya finish di posisi kelima adalah hasil yang sangat bagus untuk balapan pertama saya, jadi saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim karena mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat akhir pekan ini, kata Vega dikutip dari CNN. Selain Vega, komentar juga diberikan oleh manajer Honda Tim Asia, yakni Hiroshi Aoyama. Menurutnya, Vega sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam debutnya di ajang Moto3. Vega Pratama finish di urutan kelima setelah penampilan yang sangat brilian. Dia menghabiskan sebagian besar balapan di grup kedua, berjuang untuk posisi podium dan bersaing sengit dengan pembalap yang lebih berpengalaman, kata Hiroshi Aoyama pada media. Vega bersama Honda nyempil di antara dominasi KTM.
Berbekal finish di posisi kelima, kini Veda langsung berada di 5 besar klasemen sementara, di mana dirinya sudah mampu mengumpulkan 11 poin. Untuk pemuncak klasemen saat ini masih dipegang oleh David Almanza, sementara rival Veda yakni Brian Uriarte harus puas berada di posisi ketujuh. Dan jika kita perhatikan, Veda mampu merusak dominasi tim KTM di klasemen tersebut, karena dia dan Adrian Fernandez adalah pembalap yang berasal dari tim Honda. Tentu sebuah peringatan jika bersama Veda, Honda bisa berbuat banyak di musim ini. Apa yang ditujukan oleh Veda tentu langsung mendapatkan perhatian dari bos KTM, yakni Steven Pierer. Sosok kelahiran Austria tersebut pasti menyesal karena lebih memilih Brian Uriarte dibandingkan Veda. Tak hanya bos KTM yang memberikan perhatian kepada Veda, tim Honda pastinya juga tak menyangka dengan pembalap berusia 17 tahun tersebut. Karena di usianya masih sangat muda, namun Veda sudah mampu memberikan kejutan. Tim Honda kemudian yakin jika musim ini Veda mampu finish di posisi 5 besar klasemen akhir Moto3. Keyakinan dari tim Honda tersebut tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah ketika mereka melihat hasil kualifikasi dari Veda. Aksi Veda Ega Pratama sendiri dimulai sejak sesi praktis hari Jumat lalu. Pada sesi ini, Veda langsung menunjukkan tajinya dengan finish di posisi ke-8. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pembalap yang baru saja menjalani debut di kejuaraan dunia. Posisi P8 ini menjadikan Veda sebagai rookie tercepat pada hari pertama di sirkuit Buriram. Catatan waktunya cukup untuk masuk 14 besar yang berarti ia otomatis lolos ke sesi kualifikasi Q2 tanpa harus melewati Q1 terlebih dahulu. Salah satu data paling mengesankan dari performa Veda Ega Pratama di seri Thailand 2026 adalah kecepatannya di sektor 1 sirkuit Buriram. Ia mencatatkan waktu tercepat kedua di sektor ini, mengalahkan mayoritas pembalap berpengalaman yang sudah bertahun-tahun berkompetisi di level Grand Prix. Veda mendapatkan sorotan pengamat dunia. Apa yang ditunjukkan oleh Veda dalam debutnya kemarin tentu langsung mendapatkan perhatian dari media-media nasional, di mana banyak media nasional yang bangga sekaligus senang dengan prestasi yang dicatatkan oleh Veda. Selain media nasional, media hingga pengamat luar negeri ternyata juga memberikan sorotan kepada Veda. Misalnya yang datang dari sosok pengamat yang satu ini, di mana dirinya menilai jika Veda adalah sosok yang terus berjuang sampai garis finish. Selanjutnya juga ada yang memberikan pujian kepada Veda jika pembalap asal Jogja tersebut berpotensi menjadi pembalap kelas dunia di masa yang akan datang. Lebih lanjut, setelah seri Thailand, Moto3 akan kembali digelar di Brasil pada 20 hingga 22 Maret mendatang. Dan di seri tersebut bakal kembali menjadi kesempatan bagi Veda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sehingga, mari kita nantikan aksi lanjutan dari Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia saat ini. And oceans burn, the clock strikes loud, no time to turn. Every scar a badge we wear, a testament we dare. The stars bow, the winds will sing to the power.